Halo guys, kali ini saya akan membahas Xiaomi Poco X3 NFC. Ya, HP ini merupakan HP mid-range killer yang memiliki desain yang sangat unik bagi saya. Ini opini saya, karena desain kameranya dia bagaimana ya, melebar lalu agak oval bagian kanan kirinya, serta terdapat tulisan Poco yang begitu besar di bagian bawahnya. Tapi ini membuat lebih keren sih menurut saya, tapi nggak tahu buat kalian ya. Ya, untuk di bagian depan HP ini menggunakan desain kamera punch hole di tengah, bukan di pinggirnya. Kalau andekan di pinggir kayaknya layarnya berkeliatan lebih luas kayaknya. Oke, tambah lagi dengan layar IPS Full HD Plus dengan 120 Hz. Untuk bagian biometriknya, HP ini sudah menggunakan fingerprint di sebelah kanan atau di dedicated power on off-nya. Iya, tidak lupa juga untuk HP Poco ini menggunakan MIUI 12 yang terbaru, yang sudah saya update sekitar berapa hari ya, 2 hari yang lalu ke MIUI 12 0.3. Bisa kita lihat di tentang ponsel ya. Ini dia MIUI 12.0.3. Untuk varian yang saya dapatkan Poco X3 ini saya mendapatkan di RAM 8GB dengan internal 128GB dengan UFS 2.1. Ya, untuk secara teoris buka tutup aplikasi sudah lebih responsif ya daripada MSI 5.0. Ya, untuk tampilan HP ini juga tidak lupa memiliki resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang tentu saja luas scrolling, swipe up, swipe down, kanan kiri tentu saja terasa mulus banget. Terasa ya seperti HP flagship lah, walaupun ini bukan flagship, tapi tentunya merupakan fitur flagship yang ada di kelas mid range. Ya, untuk buka tutup aplikasi layarnya menurut saya ini merupakan HP mid range yang sangat responsif karena ditunjang dengan touch sampling 240Hz. Tidak lupa juga, walaupun ini HP kelas mid-range, HP ini telah memiliki sertifikasi IP53 yang tentu saja HP ini memiliki sertifikasi tahan debu serta tahan cipratan. Jadi untuk kita gunakan saat hujan-hujanan, HP ini masih sangat-sangat aman. Oke, untuk spesifikasi HP ini menggunakan Snapdragon 732G dengan RAM 8GB dengan internal storage 128GB serta layar Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, touch sampling 240Hz. Tentu saja buat gaming tidak perlu diragukan lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Untuk kamera depan Poco X3 NFC ini memiliki resolusi 20MP dengan bukaan 2.2 dengan perekaman video maksimal Full HD 30fps. Untuk bagian kamera belakang memiliki 4 setup kamera yang memiliki masing-masing resolusi 64MP, kamera utamanya dengan bukaan 1.9, ultra wide 13MP dengan bukaan 2.2 serta makro dan depth sensor yang memiliki resolusi 2MP. Untuk hasilnya bisa kalian menilai sendiri bagaimana dengan kualitas kamera yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC ini. Untuk bagi saya di kelas 3 jutaan, Poco X3 NFC ini memiliki hasil warna yang bagus, saturasi yang tidak terlalu over, lalu high dynamic range atau HDR-nya juga sudah tergolong bagus. Untuk selebihnya foto-foto berikut bisa kalian lihat sendiri, serta untuk hasil video ada di belakang ya setelah hasil foto-foto yang kalian lihat berikut ini.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengujian video di Poco X3 NFC dengan RAM 8GB. Ini saya merekamnya dengan resolusi Full HD 30fps. Untuk gambarnya bisa kalian lihat sendiri. Ini dia hasilnya pada saat menggunakan Poco X3 NFC. Untuk stabilisasinya bisa kalian lihat sendiri ya. Part ini kita dapat mengezoom sampai 2,4 kali dan kita dapat balikan ke lensa 1 kali. Kita tidak dapat berpindah ke lensa ultra wide. Sekarang kita masuk ke Full HD 1080p atau dengan frame rate 60 fps. Untuk hasilnya masih stabil ya di 60 fps. Belum ada gejala jello karena ini kondisi cahaya sore hari. Bisa kita lihat untuk hasilnya di 1080p 60 fps masih stabil ya. Sekarang saya merekam di 4K 30 fps. Untuk hasilnya di 4K 30 fps masih stabil. Stabilisasinya masih aktif. Jadi menurut saya di range harga 3 jutaan HP ini memiliki kamera ya yang terbaik ya menurut saya di harganya di kelas 3 jutaan dengan RAM 8GB. Lalu dengan fitur kamera yang oke, ditambah lagi stabilisasinya yang bisa aktif sampai 4K 30 fps yang jarang kita temukan. Bahkan setahu saya masih Poco X3 ini yang 4K 30 fps yang masih bisa nyala ya. Sekarang saya menggunakan lensa ultra wide nya. Saya merekam di resolusi langsung di Full HD 60 fps. Di Full HD 60 fps hasilnya masih stabil ya, bisa kita lihat. Kita sambil jalan. Ini adalah lensa ultrawide ya. Setelah ini kita akan mencoba di lensa ultrawide dengan resolusi 4K. Sekarang kita masuk ke kamera depan. Untuk kamera depannya hanya memiliki resolusi Full HD 30 fps. Untuk stabilisasinya masih aktif, tapi ISO tidak sebagus di kamera belakang. Oke guys, ini merupakan hasil perekaman dari video Poco X3 di kondisi malam hari atau kondisi minim cahaya. Bisa kita lihat ya. Ini dia hasilnya. Untuk hasilnya saya merekamnya ini di resolusi Full HD 60 fps ya. Untuk stabilisasinya aktif, jadi tidak getar. Untuk masalah seperti di kondisi low light seperti jello effect ini belum kelihatan ya. Jadi saya langsung merekam di resolusi Full HD 60 fps, tidak perlu 30 fps karena 30 fps tentu saja aktif. Dan sekarang saya akan merekam di 4K 60 fps ini dengan kamera utama ya. Oke guys, ini dia saya merekam video dengan Poco X3 di 4K 30 fps. 4K 30 fps di lensa utama. Ini saya sambil jalan, ini kondisinya low light. Ya minim cahaya ya, cuma ada lampu ini aja dari atas. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri, dan untuk kualitas suara yang dihasilkan jernih apa enggak ya menurut kalian ya. Sekarang saya coba ubah ke lensa ultra wide. Ini adalah hasil video dengan 4K 30 fps di lensa ultra wide. HP kelas 3 jutaan yang stabilisasinya aktif sampai 4K 30 fps merupakan hal yang luar biasa menurut saya ya. Apalagi di lensa ultra wide nya juga masih aktif loh ini. Dan hasilnya pun stabil. Cuma sayangnya di lensa ultra wide kondisinya menjadi lebih agak sedikit gelap ya, karena bukaan lensanya sedikit berbeda, bukan sedikit, karena memang berbeda dari lensa utama. Oke guys, ini merupakan hasil rekaman kamera depan video di resolusi Full HD 30 fps. Maksimal di 30 fps saja ya untuk kamera depannya. Untuk di 1080p 60 fps dan 4K 30 fps di HP ini di kamera depannya masih belum bisa. Jadi ya cukuplah untuk vlog-vlog seperti ini.
Untuk stabilisasinya aktif juga ya, juga masih ada di kamera depan. Nice Xiaomi. So, kesimpulannya, jika kalian ingin mengambil HP Poco X3 NFC ini untuk bermain gaming dengan spesifikasi yang ditawarkan, menurut saya sudah lebih dari cukup untuk di kelas harga 3 jutaan. Tapi untuk kelas 3 jutaan untuk videografernya serta kameranya, HP ini lumayan luar biasa buat saya, walaupun bahan HP ini, bodi belakangnya masih menggunakan polikarbonat, sehingga bodi belakang HP ini rentan terkena jamur ya jika kalian tidak rutin membersihkan. So, ada kelebihan, ada kekurangan. Dengan dual speakernya juga ya mantap dengan hasil yang luar biasa di kelas 3 jutaan. Oke, sekian, terima kasih.